Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Arek Surabaya nang Belgia. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman membuat visa pelajar ya di Belgia. Alhamdulillah, aku di sini sama suami sama-sama belajar, sama-sama lagi sekolah PhD, dan kita juga sama anak satu. Nah, visa yang kita pakai ada dua jenis. Kalau aku sama suami itu ke visa pelajar, visa D untuk student gitu. Nah, kalau anak pakai reunion visa. Nah, kalau visa pelajar itu lebih simple ya ngurusnya. Jadi kali ini aku mau sharing tentang proses pembuatan visa pelajar, mulai dari awal sampai akhirnya dapat visanya itu seperti apa, nanti aku mau cerita. Sedangkan kalau reunion visa, nah itu lumayan lama ya dan butuh kesiapan mental. Nah, kalau untuk kalian yang sudah siap mau berangkat ke Belgia, dalam artian siap ini kalian sudah punya garansi letter ya. Untuk yang beasiswa harus sudah punya garansi letter, itu baru bisa ngurus visa. Tapi kalau yang non beasiswa self funding itu ada garansi letter sendiri dari universitas yang menerima kalian di Belgia, sejenis. Tapi kalian harus deposit uang dulu ke universitas, yang mana universitas itu akan mengembalikan, mentransfer itu ke kalian setiap bulannya. Jadi ini nih beasiswa dari kalian sendirilah, cuma didepositkan ke universitas, terus pencairannya dibagi berapa bulan. Nah, untuk yang self funding ini ya nggak mahal-mahal amat, tapi itu perlu bahasan tersendiri. Balik lagi sekarang ke urusan visa, student visa. Garansi letter wis beres, contoh dari LPDP, dari Budi, dari beasiswa lainnya, dari beasiswa Depak atau dari beasiswa universitas kalian. Yang penting ono garansi letter, funding letter, surat yang menyatakan bahwa kalian dana pendidikan ini di cover oleh sebuah institusi, kayak gitu. Setelah kalian punya garansi letter, kalian bisa mulai ngurus visa. Yang pertama biasanya kalau aku dulu itu aku coba browsing dulu di websitenya Embassy Belgium yang ada di Jakarta. Nanti mungkin ada di link di bawah ya. Nanti bisa dilihat. Nah, di Embassy Belgium itu ada beberapa jenis visa. Kalian bisa klik yang long term visa buat studi. Di situ ada syarat-syaratnya. Nanti kalau kok belum dirasa, belum yakin, belum marem, kalian bisa telepon. Kalau aku dulu email, jadi bisa telepon atau email ke bagian kedutaannya. Nanti mereka akan bales syarat-syarat yang diperlukan. Nah, itu kan syarat itu terus itu ya, terus bisa berubah. Jadi lebih baiknya kalian juga bisa telepon atau email juga untuk update syarat-syaratnya. Kalau aku sendiri ngurus tahun lalu itu syaratnya beberapa dokumen ini. Yang pertama ijazah sama transkrip. Nanti per item tak jelaskan sendiri-sendiri. Yang kedua ada form. Form ini dari embassy, bentuknya soft file, tinggal ngisi atau bisa juga diisi langsung waktu di embassy-nya waktu datang ngasih dokumen. Yang ketiga ada letter of acceptance dari universitas yang kalian tuju di Belgia. Terus yang keempat SKCK, surat keterangan
berkelakuan baik lah dari polisi. Terus apa mana, ada foto, ada medical certificate yang ketujuh, yang terakhir paspor. Nah, ini wajib ya. Berarti ada 8 dokumen yang dibutuhkan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, sertifikat sama transkrip. Nah, kalau kalian studi PhD, sertifikat sama transkripnya itu yang dibutuhkan master degree ya. Baik kalian master degree di luar maupun di dalam negeri. Khususnya kalau di dalam negeri, nggak semua sertifikat ijazah sama transkrip kalian itu berbahasa Inggris. Jadi perlu ditranslatekan. Boleh pakai penerjemah tersumpah. Ada listnya juga yang di kedutaan yang relasinya kedutaan. Jadi insya Allah meyakinkan. Atau lebih baik lagi kalau itu ditranslate oleh universitas sendiri. Jadi kalau kayak universitas-universitas besar rata-rata mereka punya layanan translator. Jadi silakan diserahkan ijazah kalian untuk bisa ditranslatekan ke bahasa Inggris, translate ke bahasa Inggris, kemudian sekalian dilegalisir. Jadi translate langsung legalisir ke universitas itu. Kalau nggak bisa pakai penerjemah tersumpah. Di Surabaya ada juga yang rekomendasi dari Kedubes, ada, bisa dicek di link di Kedubes. Kemudian ijazah transkrip sudah. Yang kedua form bisa bilang tadi ya, form itu soft file dikirim di-emailkan oleh ke officernya Kedubes, kita tinggal ngisi aja terus nempeli soft file foto juga. Terus ada LOE. LOE ini acceptance letter dari universitas. Sing tertanggalnya tahun ini, Rek. Jadi kalau kalian sudah pernah dapat LOE tapi LOE-nya tahun lalu, terus kok masih ngurus-ngurus beasiswa, daftar beasiswa, akhirnya LOE-nya itu sudah lewat tahun gitu ya. Itu biasanya Kedubes itu minta diperbarui LOE-nya. Jadi kalian bisa hubungi PhD admission teamnya universitas yang kalian tuju itu buat minta perbaruan LOE. Biasanya mereka tinggal ngubungin supervisor kalian aja, jika oke langsung dikasih. Jadi itu prosesnya juga alhamdulillah, aku kemarin juga sempat kayak gitu, nggak lama, beberapa hari aja udah jadi. Itu kalau untuk perpanjangan. Tapi kalau untuk LOE awal, memang dari LOE supervisor ke LOE universitas itu butuh waktu sekitar 2 bulan baru keluar. Tapi kalau sudah serba online gini bisa jadi lebih cepat. LOE sudah, terus SKCK. Nah, SKCK ini agak lama waktunya karena ada beberapa pihak yang harus kita kunjungi. Yang pertama itu Polsek. Kalau kalian belum pernah ngurus SKCK atau nggak pernah punya softfile SKCK, nggak punya kopinya itu lumayan panjang ngurusnya. Tapi kalau kalian sudah punya kopinya itu bisa langsung ke Polres. Atau kalau belum expired 6 bulan bisa ke Polda. Jadi balik, anggaplah belum punya ya, aku dulu juga belum punya, jadi ke Polsek setempat dulu. Di Polsek itu kita daftar mau ngurus SKCK, ada formnya, ada tujuannya untuk studi ke luar negeri. Banyak kok yang ngurus, ada buat studi, ada yang buat kerja luar negeri, itu banyak. Kemudian dapat pengantar. Dapat pengantar itu kita ke Polres. Nah, di Polres itu biasanya waktunya lebih cepat ngurusnya, hitungan jam, asalkan itu ya syarat-syarat kalian lengkap kayak KTP, KK, foto. Itu aja sih, KTP, KK, foto sama formnya dari mereka itu, sama paspor. Itu yang diperlukan, kan harus bawa aslinya dan kopi-kopinya bawa sendiri, foto bawa yang banyak, lek perlu itu ngeprint A3 berbagai macam ukuran, guntingin dewe seperlunya kalian. Jadi kalau gitu, jadi jangan sampai kehabisan stok foto waktu kita ngurus, soalnya bakalan wasting time saat kalian udah mau ngurus ternyata syaratnya kurang, kudu balik, kudu foto meneh, kudu fotokopi lagi, belum tentu di instansi itu menyediakannya. Jadi mending sudah prepare kopi dokumen dan foto yang banyak. Selanjutnya setelah dari Polres itu, dari Polres tempat itu sudah dapat SKCK-nya. Itu SKCK-nya bentuknya masih bentuk ini,
kertas biasa, itu kayak pengantar ke Polda. Jadi selanjutnya kalian ke Polda. Kemarin ke Polda Jawa Timur. Ke Polda Jawa Timur ngurus yang sama, tetap prosedurnya hampir sama dengan Polres, ngisi form juga, dokumen-dokumennya mirip, dikasihkan ke mereka. Nah ini waktunya sekitar 1 hari. Tapi kalau kalian ngurus pagi-pagi, sore bisa jadi, tergantung pimpinan yang berwenang untuk tanda tangan SKCK itu sedang di tempat atau enggak. Kalau enggak di tempat, mungkin besoknya. Tapi tepat waktu kok mereka. Kalau mereka bilang besok udah jadi gitu, biasanya udah jadi. Jadinya udah habis dari Polres ke Polda. Polda waktunya 1 hari, dokumennya sama, disiapin, besoknya udah jadi. Jadi sekalian sudah punya transkrip ijazah sudah, terus SKCK sudah, terus ya SKCK ini sudah. Nah 3 dokumen ini penting banget. SKCK itu SKCK sudah bilingual ya, sudah ada bahasa Inggrisnya. Itu kalian nggak perlu legalisir lagi. Aku dulu itu tak legalisir, ternyata nggak perlu. Jadi malah lebih lama prosesnya, bulat, ternyata nggak dipakai. Jadi SKCK itu pakai yang asli. Kalian perlu mungkin nyeken atau ngopi, itu hanya untuk arsip kalian. Suatu saat bisa buat ngurus lagi. Kalau expired itu bisa buat ngurus lagi, itu lebih cepat kalau ada kopinya, karena nggak perlu sidik jari lagi, sudah ada rumus sidik jari kalian di situ. Nah sudah ada SKCK, ijazah dan transkrip bahasa Inggris, sekolah master ya, ijazah S1 sama transkrip S1-nya. Kalau S2 ya transkrip ijazah master. Kalau S3 ya transkrip ijazah masternya. Nah, itu di-keep dulu ya. Itu yang urusan, anggaplah urusan di provinsi kita di Surabaya, anggaplah kayak gitu. Nanti ada urusan lagi di Jakarta, tapi itu skip dulu. Kita selesaikan urusannya di Surabaya dulu. Setelah itu kalian bisa ngurus medical certificate, surat keterangan kesehatan. Beda ya kalau ngurus buat beasiswa kayak LPDP, Budi, itu kan cukup ke rumah sakit negara kayak RSUD Sutomo, rumah sakit Haji Suwandi bisa. Kalau yang ini enggak, hanya bisa diterbitkan oleh dokter yang terregistrasi oleh Kedutaan Belgia. Alhamdulillah di Surabaya ada 1 orang. Kalian bisa cek nanti di website. Kalau dulu aku nama Dokter Paulus, beliau baik banget. Klinik janjiannya di klinik Biotes di deket Kutai lah, di deket Jalan Kutai. Nah itu kalian bisa langsung telepon ke kliniknya, nanti ada dibikin janji, karena nggak setiap hari ada melayani untuk medical certificate, nggak setiap hari. Nanti ada janjian, terus diwajibkan datang jam berapa. Dan enaknya kalau ke dokter ini nggak pakai puasa. Kalau aku dulu nggak pakai puasa, datang itu juga langsung bayar. Enggak sih, daftar dulu, pakai KTP atau paspor, lalu ngantri sebentar, habis itu X-ray, foto torak. Setelah foto torak, ambil darah, sudah. Oh ya, sama ambil urin. Nah itu dites. Kalau di dokter-dokter yang lainnya itu, kalau pengalaman teman-teman yang non Surabaya itu macam-macam. Jadi tergantung tergantung dokternya juga. Ada yang sampai cek feses, cek parasit, uji bakterial, lengkap itu banyak. Jadi kalau di Surabaya alhamdulillah neko-neko larek ya apa wong Surabaya gitu. Jadi cuma tes itu aja yang dibutuhkan, nggak ribet lah. Terus sorenya itu jam 2, jam 3-an itu ketemu sama dokternya. Dokternya juga kayak sedang medical check up, cuma ngecek sehat apa enggak, ada keluhan atau tidak, terus pernah ada riwayat sakit atau enggak, cuma itu. Yang lainnya hanya pasti ya ngobrol santai lah. Dokternya baik banget asli. Terus habis itu sama dokternya dibikinkan medical certificate, cuma 1 lembar.
cuma 1 lembar, ada foto, dilampirkan identiti, itu tadi paspor, KTP atau lare cilik itu bisa kakak atau akte. Terus di stempel, ada stempelnya dari kliniknya sama stempel dokternya, itu kayak stempel dari besi gitu diteken, jadi stempelnya itu timbul. Kata dokternya ini yang penting, stempel timbul itu. Nah, sudah dapat medical certificate. Oh ya, sekarang biayanya pasti kalian pengen tahu itu. Biayanya untuk sertifikat kesehatan itu waktu aku ngurus 1.500.000, sekitar 1.500.000-an. Wih, larang yo. Iya, Rek, memang lumayan mahal. Tapi kalau memang kalian sudah niat, insya Allah bisa lah. Itu juga worth it lah. Jadi mahalnya itu juga berpengaruh untuk masa depan kalian, kan pengen sekolah ya. Lalu setelah sudah medical certificate, letter of guarantee ini sama kayak yang acceptance letter of guarantee ini juga pastikan ada di tahun yang sama saat kalian mengajukan. Ngajukan tahun 2020 ya letter garantinya tahun 2020. Soalnya kalau beda tahun khawatirnya tuh dianggap tidak valid, malah kok dikon baleni. Mani lebih baik cek dulu, kurang yakin bisa telepon ke kedutaan, boleh apa enggak. Welcome ke orang-orang kedutaan juga baik banget. Aku berapa kali telepon mereka, mungkin sampai bosan, tapi mesti ramah, sopan, dan memberi solusi dengan baik. Terus sing terakhir ku paspor. Paspor ini minimal 1 tahun. Eling lho Rek, minimal 1 tahun. Ojo nekat paspornya masih udah mau mendekati 6 bulan buat ngurus ini. Mending kalian ngurus paspor dulu. Ngurus paspor lo nggak lama. Sehari ngurusnya langsung jadi, atau ditinggal berapa hari sudah jadi. Cuma emang antrian sekarang online, jadi pinter-pinter aja mantengin di aplikasi jadwal mana yang available buat urus paspor. Atau kalau paspor kalian wis limit mendekati 1 tahun, jangan ngurus visa, itu butuh beberapa minggu, atau ngurus dokumennya juga butuh waktu. Mending kalian nunggu dulu atau langsung diperpanjang sehingga lebih dari 1 tahun. Nah, iso sih paspornya Rek, biar aman. Lalu kalau paspor sudah beres, medical certificate beres, nah ini urusan nang Surabaya, urusan nang kota asal itu wis beres. Saiki kari ngurusi urusan sing nang Jakarta. Urusan sing nang Jakarta ku apa? Legalisir. Nah, dokumen kalau untuk student visa iki 3 sing penting. Ada 3. Yang pertama itu transkrip yang mau wis bahasa Inggrisan yo. Terus ijazah sama satunya SKCK. Transkrip sama ijazah iki kopi legalisir ya, eling duduk sing asli, tapi sing asli dibawa. Sing asli itu yo Indonesia yo Inggrisan tuh dibawa. Sing ketiga ku SKCK. SKCK iki asli. SKCK asli tak baleni. Sing ijazah transkrip iku kopi legalisir yang berbahasa Inggris. Kemudian ini dilegalisir ke 3 tempat. Yang pertama Kemenhumkam, ketiga Kemenlu, kedua Kemenlu, terakhir itu ke Kedubes. Nah, ke Kemenhumkam ini ada aplikasinya Rek. Jadi kalian bisa lihat di Google ahu.com. Intinya, atau klik legalisir dokumen Kemenhumkam. Setelah diklik web itu, kalian bisa apply ke layanan legalisir. Di layanan legalisir itu kalian wajib memasukkan data diri seperti KTP dan segala macam, alamat sesuai KTP. Setelah itu masuk ke page berikutnya, itu upload dokumen. Sebelum upload dokumen itu keterangannya apa aja ada, termasuk dokumen apa, pendidikan atau apa, yang legalisir itu siapa. Terus kita masukkan nama yang legalisir, kan biasanya dekan, masukkan nama dekannya. Nah, itu kalau dekannya terdaftar di biasanya dekan juga nama dekan yang terdaftar di Kemenhumkam, otomatis bisa. Kalau tidak terdaftar, kalian bisa konsultasi ke Kedubes, bisa nggak kayak di
daftarkan. Oh, kalau ke Dubes nggak mau ada notarisnya, tapi kalian bisa apply tanya ke mana ahunya itu, nanti ahunya itu atau bagian legalisir Kemenhukam akan ngasih kalian borang. Borang itu ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani dokumen kalian agar namanya nanti dicantumkan di listnya Kemenhukam. Itu biasanya kalau mohon maaf universitas swasta kayak gitu yang di daerah biasanya kesulitannya seperti itu. Tapi kalau universitas negeri, universitas besar di kota biasanya lebih mudah karena sudah terdaftar. Setelah itu upload dokumen kalian sesuai, periksa dulu kalau semua udah benar, diupload. Udah 3 tadi udah diupload. Setelah diupload tunggu itu bisa beberapa jam, bisa hari. Jadi kalau saya dulu pernah upload 1 pagi, sore itu sudah ada hasilnya verifikasi atau tidak, atau kalau nggak gitu besoknya. Nah itu disetujui atau tidak. Kalau aplikasi kalian disetujui, pengajuan disetujui, nanti kalian bisa print voucher. Print voucher itu untuk membayar dokumen itu. Kalau aku dulu 50.000 seingatku. Jadi bayar di bank, kemudian upload pembayaran, atau otomatis sudah begitu dibayar kalian bisa pakai resi pembayaran itu, baru beli tiket buat ke Jakarta. Jadi ingat, lebih baik jangan beli tiket dulu sebelum ada approval dari Kemenhukam. Timbangannya kalian nunggu di sana, buang duit, bisa nginep, ada kalau ada saudara, kalau nginep di hotel kan ya lumayan kan. Jadi mending kalau sudah jelas, sudah ada verifikasi, sudah disetujui, baru beli tiket, kalian bisa terbang ke Jakarta buat ngurus. Setelah itu tunjukkan bukti pembayaran legalisir itu di loket Kemenhukam. Terus dikasih aja, setelah dipanggil dikasih setelah sekitar 1 jam ngasih dokumen ke petugas Kemenhukam, biasa udah jadi. Itu legalisirnya tuh berupa stiker, itu bisa kalian ambil. Setelah itu difoto hasil legalisir beserta yang ada bagian stiker legalisirnya, itu dimasukkan ke aplikasi Kemenlu. Kalau ini aplikasi Android, jadi kalian bisa download di Play Store legalisasi Kemenlu, atau sebelumnya udah download, dan masukkan dokumen yang sudah terlegalisir dari Kemenhukam tadi. Itu butuh waktu sekitar beberapa jam sampai akhirnya di approve sama mereka. Terus kayak tadi lagi ada tagihan, tinggal dibayar. Setelah dibayar bisa langsung ke Kemenlu kalau hari itu masih buka, kalau enggak bisa besoknya. Jadi dari Kemenlu itu sama prosesnya, tinggal datang, ambil nomor antrian, ngantri, terus nyerahkan, terus dapat stiker dari Kemenlu, stiker legalisir. Itu semuanya setelah 3 dokumen itu sudah terlegalisir, bisa diserahkan ke Dubes untuk dilegalisir. Jadi ke Dubes juga legalisir. Kalau tadi biayanya itu Kemenlu, Kemenhukam mirip lah, sekitar 50-75 per lembarnya. Kalau di Kedubes per lembarnya itu sekitar 350.000. Jadi kalau 3 dokumen ya 1 jutaan lebih ya. Jadi minta dilegalisir sama Kedubes. Setelah itu, setelah dilegalisir sama Kedubes, kalian bisa mungkin sekaligus nyerahkan semuanya. Dokumen-dokumen yang sudah kalian siapkan, yang sudah dibawa semua, disiapkan dari Surabaya, disiapkan dari rumah kalian, langsung dikumpulkan, coba diserahkan ke mana? Ke Kedubes. Waktu diserahkan itu kalau beliau sudah oke, kalau admissionnya officernya sudah oke, nanti akan ada tagihan contribution fee sekitar 440 euro. Itu kalian bisa langsung dibayarkan ke Dutch Bank, ada di bawah lantai 1 di ground floornya gedungnya Kedubes itu ada Dutch Bank, bisa bayar di situ, nggak kena biaya transfer yang gede. Tapi kalau aku dulu itu karena ngurusnya banyak ya, jadi setelah legalisir tuh balik dulu ke Surabaya dan kita online
difotoin semuanya, dimasukkan ke email ke Dubes, mereka oke, kemudian dikasih tagihan itu online. Aku bayarnya pakai Bank Negara, pakai Mandiri waktu itu, lumayan kena charge-nya itu sekitar 300.000 biaya transfer. Nah itu kalau bertiga atau berdua kan udah kali lipatnya, udah lumayan gede. Jadi setelah sudah contribution fee, buktinya itu kita bayar, karena ini contribution fee bayarnya ke rekening Belgia, jadi bukan ke rekening ke Dubes, otomatis ada biaya transfernya dari bank itu. Lalu bukti transfer itu kita kirimkan ke Kedubes atau kita serahkan ke Kedubes, nanti ada janji jadwal temu. Jadi nggak iso langsung ujuk-ujuk ketemu, wawancara selesai, enggak. Jadi ada janji temu. Janji temu itu jangan dibayangkan kayak interview, wawancara yang jelimet, kayak bikin paspor gitu, enggak. Tapi lebih ke cocok-cocokan dokumen. Nanti dicocoknya lagi aslinya dibawa apa enggak, dicocoknya, kalau udah cocok tinggal foto. Jadi kita foto lagi di Kedubes untuk menyesuaikan biometrik wajah. Jadi mereka punya ketentuan, belum cocok foto lagi sampai cocok. Dan selanjutnya wes kita bisa pulang dan nunggu di rumah. Nah kalau student visa ini cepet. Kalau aku kemarin 4 minggu udah ditelepon, dibilang visa sudah bisa diambil gitu. Jadi ini enak, kalau student visa tuh rata-rata 30 hari. Kalau udah dokumen-dokumen udah lengkap, sebulanan gitu sudah jadi, kita ditelepon tinggal ambil. Tapi kalau yang sekarang ada aturan terkait dengan pandemi ini, ada namanya locator form atau penerbit locator, sejenis buat apa ya, menerangkan bahwa kita akan tiba di Belgia itu kapan. Dan juga ini print visa itu disesuaikan dengan jadwal keberangkatan. Jadi sebelum ambil bisa kita beli tiket dulu. Kita beli tiket untuk terbang ke Belgianya tanggal berapa. Terus lampiran tiketnya ini kirimkan ke ini officernya ke Dubes. Diserahkan ke mereka. Jadi waktu diserahkan itu anggaplah berangkat tanggal 13 gitu ya. Nanti visa itu akan keterangan tanggalnya itu ya di printnya kayak tanggal 12 atau tanggal 11 mendekati hari keberangkatan. Agar apa? Agar berlakunya itu pas sama kita berangkatnya. Soalnya setelah kita sampai di Belgianya sendiri itu masih banyak dokumen-dokumen yang harus diurus lagi ke imigrasi sini. Jadi untuk ada spare waktu lah. Kalau durasinya terlalu lama antara print visa sama kita berangkatnya, khawatirnya tuh ada kayak expirednya atau dokumennya ada kekurangannya nanti. Jadi gitu ya Rek ya. Jadi sampai di sini dulu ya vlog hari ini. Ini kerucilnya sudah pulang sekolah. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Kalau kalian masih ada pertanyaan dari yang tak jelas tadi, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita jawab sebisa dan sepengalaman kita seperti apa dulu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Atas saja